wabarakatuh. Di video kali ini Ibu bahas mengenai aplikasi dan peranan teknologi informasi dan komunikasi pertemuan 10. Simak dan tonton videonya hingga selesai ya. Oke. Seiring berkembangnya zaman ya, pengguna informasi dan teknologi informasi serta komunikasi itu bergabung menjadi dua konsep yang disebut dengan ICT. Nah, ICT ini menurut Libel ya, ICT means all equipment termasuk ke dalam equipment, peralatan, proses, prosedur, dan sistem yang digunakan untuk mendukung dan mensupport informasi sistem ya di dalam sebuah organisasi. Sedangkan TIC itu merupakan teknologi yang menangkap, menginterpretasi, menyimpan, dan menyampaikan atau mentransmisikan informasi. Dan TIC ini terdiri dari hardware dan software. Kita tahu bahwa hardware itu adalah perangkat keras, segala bentuk teknologi yang berupa fisik itu termasuk ke dalam hardware. Sedangkan software ada segala bentuk sistem ya yang dapat menjalankan si perangkat keras tersebut. Operating system itu termasuk ke dalam software ya. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita banyak memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, terutama untuk bidang ICT. Ya, sekarang itu hampir semua sisi kehidupan kita itu sudah dijamah oleh teknologi informasi dan komunikasi. Jadi apa saja penggunaan dari TIC ya? Pertama, TIC kita bisa memperoleh informasi secara mudah, berkomunikasi dengan orang, menemukan peluang bisnis baru misalnya. Ya, contohnya saja misalnya sekarang sedang maraknya Facebook Ads ya, dengan adanya TIC. Kemudian orang bisa beralih berniaga yang tadinya secara manual sekarang bisa menggunakan medsos ya, kemudian mendorong timbulnya proses demokrasi, meningkatkan kualitas layanan publik ya. Contohnya pada saat kita membuat KTP, kemudian KK, akte dan sebagainya itu bisa lebih cepat dilakukan. Lalu kita bisa juga melakukan telemedicine ya, atau menerima informasi layanan tentang kesehatan jarak jauh. Kita bisa melakukan video conference misalnya dengan dokter ya, dan masih banyak lagi penggunaan TIC di bidang pendidikan. Dan masyarakat ini semakin berkembang dan harus bisa mengikuti perkembangan TIC tersebut ya, untuk memperkaya budaya, pertanian, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, bagaimana dengan peranan TIC di bidang industri atau manufaktur? Nah, contohnya saja misalnya di bidang industri ya, Computer Aided Design ini sebuah teknologi software ya, software yang dimana kita bisa merancang atau mendesain mobil atau sesuai dengan kebutuhan kita ya, tanpa waktu yang relatif lama ya. Artinya kita bisa secara cepat dan mudah menggunakan software AutoCAD tersebut ya. Nah, biasanya yang yang dulu pernah dilakukan ya, bahwa desain itu dilakukan secara manual, sekarang sudah bisa langsung dilakukan di komputer menggunakan AutoCAD. Kemudian dari desain tersebut kita juga bisa memanfaatkan robot untuk melakukan otomatisasi kerja-kerja tertentu di industri yang dikontrol oleh komputer atau mesin ya, yang tidak mungkin dikerjakan manusia itu bisa dilakukan oleh komputer sebagai robotnya. Misalnya saja memasang komponen-komponen RNIC atau chip ya, mikroprosesor pada motherboard, kemudian memasang komponen-komponen pada perangkat elektronik seperti TV, radio, VCD atau DVD dan lain sebagainya.
Bahkan untuk merakit kendaraan, mobil, motor, atau alat berat juga dapat dikendalikan oleh komputer. Oke, nah sekarang TIK di bidang kesehatan ya. Di bidang kesehatan tentunya lebih jelas ya. Contohnya aja implikasinya pada waktu zaman COVID-19 kemarin ya. Bahwa kita dapat dengan mudah untuk mengakses pelayanan kesehatan ya, dengan menggunakan misalnya kemarin itu apa namanya, aplikasi yang di Peduli Lindungi ya. Kemudian ada lagi sistem yang berbasis smart card ya. Ini digunakan untuk mengetahui riwayat pasien yang datang ke rumah sakit tersebut ya. Jadi tidak usah lagi mencatat riwayat rekam medis pasien tersebut. Jadi sudah langsung ada di smart card. Nah, kemudian penggunaan robot atau komputer juga bisa membantu dalam proses untuk pembedahan, misalnya untuk pembedahan hasil pencitraan 3 dimensi, misalnya untuk menunjukkan di mana letak posisi tumor di dalam tubuh si pasien ya. Nah, itu juga bisa dilakukan untuk bidang kesehatan. Termasuk misalnya aplikasi rekam medis atau aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakit ya, mulai dari pasien datang atau mulai dari pasien misalnya reservasi ke dokter apa, kemudian pasien datang, tinggal datang ya, tidak perlu double untuk melakukan pendaftaran ulang, tinggal menunggu di poli tertentu, kemudian mendapatkan rekam medis dari dokter, diagnosa, hingga pengambilan obat dan pembayaran. Nah, itu juga termasuk ke dalam peranan TIK. Oke, di bidang militer, terutama di negara kita Indonesia, sudah sangat banyak sekali menerapkan TIK di bidang itu ya. Nah, teknologi informasi ini biasanya untuk militer digunakan sebagai strategi untuk perang informasi. Artinya bahwa dengan adanya TIK ini diimplementasikan ya untuk untuk kita dapat mendapatkan informasi-informasi strategi, terutama yang dimiliki oleh BIN ya, dari negara lain ya, untuk perkembangan militer yang ada di Indonesia, terutama untuk yang masa akan datang. Nah, dengan demikian bahwa perkembangan TIK di bidang militer ini dapat dilihat dari banyak sisi ya. Misalnya informasi potensial bisa kita dapatkan lebih cepat melalui rantai komando dan pengendalian untuk mempercepat pengambilan keputusan tertentu ya, dan banyak lagi hal lainnya. Kemudian kapal perang dan kapal perang yang modern yang dipasang dengan peralatan komputer yang canggih untuk membantu melakukan navigasi atau serangan kepada lawan yang lebih tepat. Nah, implementasi dari TIK secara umum itu kalau di bidang militer disebut dengan Revolution in Military Affairs atau RMA, yang dimana konsepnya ini adalah precision strike ya, dominating maneuver, space warfare, dan information warfare. Jadi sesuai asas manajemen nih, bahwa TIK di bidang militer itu dapat sedikit melonggarkan pengendalian. Nah, untuk di bidang pemerintahan, istilahnya dikenal dengan e-government. Tujuannya untuk apa sih? Untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat agar lebih cepat, efektif, dan efisien. Dengan adanya TIK diharapkan nanti adanya infrastruktur e-government yang lebih mudah supaya masyarakat dapat mengakses informasi dari pemerintah ya. Manfaat e-government apa saja?
pelayanan, tentunya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat, transparansi terutama untuk pembayaran pajak ya. Kemudian pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang lebih mudah, yang lebih canggih. Kemudian pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Nah, koordinasi pemerintah ini tidak luput dari peranan TIK. Misalnya saja bisa melalui email atau bahkan video conference. Tidak harus kita datang atau terbang dari Jakarta ke Papua misalnya ya. Tapi bisa dilakukan dengan adanya teknologi. Nah, peranan TIK di bidang ekonomi. Kita lihat, wah ini kalau di bidang ekonomi sangat banyak ya, sangat besar sekali peranannya. Bahkan kita sendiri juga sudah merasakan ya, kita lebih terbantu dengan adanya e-banking ya, ATM, phone banking, internet banking, SMS banking, kemudian e-commerce. Sekarang sudah banyak sekali e-commerce yang ada di Indonesia, Shopee, Tokped, Lazada, Bukalapak, Blibli dan sebagainya, yang membantu pihak seller dalam melakukan pemasaran barang atau jasa. M-Dagang atau M-Commerce ya, ini mobile commerce atau M-Commerce merupakan sistem perdagangan elektronik dengan menggunakan peralatan portable atau mobile seperti handphone, telepon pintar, PDA, notebook dan lain sebagainya. Jadi pengguna komputer dapat berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kita lihat lagi ada yang disebut dengan i-dagang. Apa bedanya M-Dagang dengan i-Dagang? M-Dagang itu gabungan dari perdagangan elektronik ya. Biasanya M-Dagang ini disebut dengan istilah mobile business atau M-Business. Sedangkan i-Dagang ini adalah mobile computing. Jadi kalau mobile compute atau i-Dagang ini, penggunaan M-Dagang bisa ditransaksikan melalui internet, jaringan komunikasi pribadi, kartu pintar, dan infrastruktur lainnya. Nah, ada lagi yang disebut dengan L-Dagang atau L-Commerce. Ini merupakan sistem perdagangan elektronik atau e-commerce yang menekankan pada pencarian informasi yang dihasilkan oleh GPS. Ya, berbeda dengan M-Dagang yang lebih menekankan pada aspek pemakaian peralatan mobile. Nah, kalau L-Dagang ini menggunakan peralatan mobile maupun komputer jenis desktop. Ya, contohnya misalnya sebuah aplikasi yang ada di Alfamart, Indomart, ataupun aplikasi-aplikasi yang ada dimiliki oleh UMKM ya, UKM. Nah, itu disebut dengan L-Dagang, jadi yang berbasis desktop. Nah, L-Dagang ini sistem penelusuran paket pengiriman barang yang dikirim lewat perusahaan PS misalnya. Ya, sama aja seperti sistem penelusuran tracking paket yang ada di Shopee misalnya, atau yang ada di JNE, Tiki dan lain sebagainya. Itu juga termasuk ke dalam L-Dagang. Nah, di bidang pariwisata dan kebudayaan, peranan TIK misalnya pasti untuk meningkatkan pariwisata dan kebudayaan suatu daerah, sehingga suatu daerah tersebut ya banyak visitornya, terus terbuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar ya. Kemudian kita dapat mempromosikan pariwisata ke kebudayaan mancanegara lain, dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap adanya pariwisata, sehingga meningkat pula kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik
dan meningkatkan diversifikasi produk wisata yang kompetitif. Misalnya dari Lampung nih, Lampung mengeluarkan diversifikasi produk yang dikenal dengan kopi Lampung atau pisang pisang ya yang berasal dari Lampung dengan berbagai diversifikasi macam olahan yang dilakukan. Oke, sekarang peranan TIK dalam bidang politik. Contohnya misalnya e-voting ya. E-voting ini teknologi pemungutan suara ya dengan mencakup kartu punch, scan optik sistem voting dan kios suara khusus ya termasuk mandiri langsung merekam sistem voting elektronik atau DRE. Jadi hal ini melibatkan transmisi suara atau suara telepon, swasta jaringan komputer atau internet ya. Peranan e-voting apa? Tentunya akan lebih mudah dalam proses pengambilan suara atau pemungutan suara. Lalu mempercepat dalam mengurangi kesalahan dalam perhitungan suara secara manual. Memberikan peningkatan aksesibilitas bagi pemilih yang cacat misalnya ya. Dan dapat memfasilitasi kecurangan dalam sebuah pemilu. Oke. Dalam bidang kesehatan contohnya mempermudah pencarian data pasien, kemudian meningkatkan komunikasi di dalam ruang lingkup rumah sakit antara dokter, perawat, apoteker, dan para medis lainnya, dan menggantikan fungsi manusia dalam hal-hal pekerjaan yang rumit dan sulit. Dalam bidang pendidikan, contohnya sekarang TIK itu sudah masuk ke dalam bidang pendidikan. Contohnya kita saja ya, kita bisa melakukan pendidikan jarak jauh ya atau e-learning dengan menggunakan media MyBest ya. Kemudian guru-guru atau dosen juga bisa memanfaatkan teknologi, mengupload video ke YouTube dengan menggunakan internet, membuat media pembelajaran secara digital yang memungkinkan terjadinya interaksi belajar mengajar antara guru dan murid, dosen dan mahasiswa ya. Itulah salah satu peranan TIK dalam bidang teknologi. Jadi kalau di dalam bidang dalam bidang pendidikan ya, TIK itu sebagai skill untuk kompetensi, sebagai infrastruktur pembelajaran, sumber bahan belajar, alat bantu dan fasilitas pembelajaran, mendukung manajemen pembelajaran, dan juga dapat membantu dalam sistem pengambilan keputusan. Peranan TIK misalnya bisa lewat web, blog, YouTube ya, berisikan materi-materi pembelajaran, lalu dengan adanya telepon, komputer, LCD, proyektor, televisi, radio, dan sebagainya. Nah, itulah peranan TIK di bidang hampir di seluruh aspek bidang kehidupan kita. Nah, kita lihat di sini. Kenapa sejak zaman pandemi ya, COVID-19 itu peranan teknologi digital semakin canggih ya. Kita lihat bahwa profil potensi internet di dunia dan di Indonesia ya, bahwa 5,03 miliar penduduk di dunia sudah terkoneksi dengan internet. Dan lebih dari 210 juta penduduk Indonesia yang terkoneksi internet dari tahun 2021 sampai 2022. Artinya, terdapat 77,02% bahwa penetrasi internet di Indonesia pada periode 2021 hingga 2022. Nah, ini periode-periode setelah COVID-19 ya. COVID kan 2019 ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Pandemi COVID
datang nih ya. Dan mulai saat itu peranan teknologi digital menjadi semakin canggih, dan hampir seluruh rakyat Indonesia menggunakan teknologi digital ya. Jadi 80% digital merchant mampu tetap beroperasi pada masa pandemi ya. Wirausaha baru justru tercipta di masa-masa pandemi dengan membuka bisnis online ya, yang dimana kita tidak bisa keluar rumah, semua harus dilakukan dari rumah, sehingga muncullah wirausahawan baru. Dan 2,5 kali lebih cepat dari PDB dunia. Artinya potensi ini sangat bisa dimanfaatkan, sangat bisa kita lihat bahwa teknologi digital di Indonesia ini sungguh sangat berkembang dengan pesat mulai dari tahun 2021 hingga saat ini ya. Kita bisa melihat potensi ekosistem perkembangan startup di Indonesia ya. Ada yang namanya 14 startup unicorn, 2 startup Dekocam ya. Nah, itu semua berkembang sangat pesat hingga saat ini. Nah, Indonesia juga memiliki perkembangan ekonomi internet terbesar dan tercepat di kawasan. Sedangkan ekonomi digital juga memiliki nilai dan pertumbuhan yang cukup pesat untuk mengimbangi perkembangan dari teknologi digital tersebut. Nah, sehingga pandemi COVID-19 itu menjadi musibah sekaligus berkah ya, karena dengan adanya pandemi tersebut, digitalisasi ya, customer interaksi meningkat di semua aspek jual beli online ya, di e-commerce yang memanfaatkan teknologi digital secara global sebesar 22% dan 20% hanya dalam tempo 7 bulan saja. Nah, ini adalah 5 arahan Presiden dalam perencanaan transformasi digital. Pertama, perlunya akses dan peningkatan infrastruktur digital. Kedua, adanya roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis seperti pemerintah, layanan publik, bantuan sosial atau bansos ya, yang kita pernah atau sering dengar, sektor pendidikan, kesehatan, perdagangan, sektor industri, dan juga penyiaran. Ketiga, kita harus mempercepat integrasi pusat data nasional. Keempat, persiapkan kebutuhan SDM talenta digital. Dan yang kelima adalah Presiden meminta yang berkaitan dengan regulasi, skema-skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital harus segera disiapkan secepat-cepatnya. Nah, ini adalah roadmap atau peta jalan digital Indonesia dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Ya. Dari 5 arahan Presiden, kita menyentuh ke dalam 4 sektor strategis seperti infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan juga masyarakat digital. Dari 4 sektor strategis tersebut diarahkan lagi ke dalam 6 arah strategis: membangun infrastruktur digital dan konektivitas, kapabilitas digital, memberdayakan rakyat Indonesia ya. Kemudian konsumen menjadi produsen teknologi, lembaga pemerintahan digital, dan juga harmonisasi regulasi. Sehingga dibuatlah 100 inisiatif utama, beberapa contoh strategis. Nah, ini merupakan kerangka transformasi digital informasi yang terdiri dari outcome-nya, ada ruang lingkup. Outcome-nya apa saja? Tentunya untuk meningkatkan efisien dan produktivitas, menciptakan inovasi, mendukung inklusivitas ya. Inklusivitas, ruang lingkupnya digital government, digital economy, digital society. Dan tersedia teknologinya untuk untuk robotik ya, mobil tanpa awak, custom manufacturing 3D,
AI, IoT, Big Data, Cloud, dan teknologi lain. Building blocks dilakukan seperti tata kelola teknologi, pengendalian informatika, literasi digital, infrastruktur digital, enable polisi dan regulasi, ya, hilirisasi pemanfaatan teknologi. Nah, ini adalah transformasi digital, ya, untuk menciptakan atau memodifikasi proses bisnis, budaya, pengalaman pelanggan yang ada untuk memenuhi perubahan bisnis dan kebutuhan pasar. 4 area utama transformasi digital. Pertama, memberdayakan karyawan, melibatkan pelanggan, mengoptimalkan operasional, layanan, dan produk. Keuntungan transformasi digital bagi sektor publik dengan adanya transparansi dan efisiensi, penyedia layanan yang lebih optimal, menurunkan biaya operasional, meningkatkan kepercayaan dan trust publik, ya, penyimpanan dan pengelolaan data yang lebih aman. Nah, ini adalah tantangan transformasi digital bagi kita semua di sektor publik Indonesia. Pertama, tidak semuanya infrastruktur digital tersedia dengan baik. Bahkan ada di beberapa daerah pelosok yang belum terkoneksi dengan internet, ya. Kemudian mindset, tidak semua masyarakat Indonesia mindsetnya sudah beralih ke dunia digital, ya. Bahkan ada yang belum bisa melakukan misalnya menggunakan aplikasi seperti WA dan lain sebagainya, chatting, SMS, SDM, dan juga leadership. Ini adalah tantangan terbesar kita dalam menghadapi transformasi digital di sektor publik. Nah, apa saja sih teknologi transformasi digital? Komputasi awan, artinya banyak tempat penyimpanan, ya, ke perangkat lunak yang lebih cepat dan fungsionalnya lebih, aksesibilitasnya juga lebih cepat, sehingga memungkinkan kita untuk menyimpan data di mana saja, kapan saja. Ya, contohnya cloud, penyimpanan data pada cloud, ya. Lalu platform seluler, memungkinkan pekerjaan terjadi dimanapun dan kapanpun. Machine learning dan AI, ya, memberikan wawasan kepada organisasi untuk membuat sebuah keputusan tertentu yang lebih cepat dan akurat. Otomatisasi seperti RPA, Robotic Process Automation. Nah, ini biasanya menggunakan penggunaan bot yang dapat menangani pekerjaan repetitif yang berulang secara lebih cepat dan lebih akurat daripada manusia. Kemudian teknologi transformasi tambahan seperti augmented reality atau AR dan VR, reality virtual, medsos atau IoT. Nah, pola pikir abdi negara di era digital harus seperti apa? Data, berpusat ke warga, inovasi berbasis perilaku. Data, jadi aplikasi hanyalah interface saja untuk mendapatkan data-data, maka data ini harus diperlakukan dan dianalisis dengan jelas sehingga mendapatkan sebuah analisis, ya, atau gambaran untuk kita mendiagnosa atau memprediksi sesuatu. Kemudian abdi negara juga harus berpusat ke warga, fokus pada pengalaman warga, memberikan hal yang terbaik yang mudah, cepat, bagus bagi warga. Inovasi berbasis perilaku ini menciptakan inovasi yang merubah perilaku atau adaptasi dengan perilaku masyarakat. Kondisi saat ini adalah misalnya membuat sebuah proses decision making atau perumusan kebijakan yang belum banyak dilakukan
oleh atau yang dilandasi oleh data ya. Lalu mindsetnya belum benar-benar memperhatikan kepuasan publik. Mindset inovasinya terlalu banyak aturan yang sering kali membatasi inovasi. Lalu inovasi belum banyak dihargai sehingga PGPS ya, pintar goblok penghasilan sama, masih terjadi di banyak tempat. Maaf. Lalu dari SDM, kondisi saat ini sektor publik kekurangan pekerja dan jabatan spesialistik. Lalu terakhir leadership. Kenapa sih what makes digital leadership different? Bahwa the biggest challenge faced by survey respondent are, berdasarkan survei challenge terbesar kita ya, bahwa accelerate pace of doing business, akselerasi pada banyak bisnis gitu ya, pada bisnis. Constant change in organizational culture, tension between change maker and employee with a traditional mindset. Artinya ada perubahan ya, culture, organizational culture, change maker yang berubah gitu ya di organizational culture, dan juga karyawan, pada mindset karyawan, sehingga itu tidak match gitu ya. The need for a flexible and distributed workplace and greater expectation of productivity, bahwa membutuhkan fleksibilitas dan distribusi tempat bekerja ya, tidak hanya artinya dilakukan di suatu tempat tertentu saja, tapi juga bisa dilakukan secara remote atau virtual misalnya. And greater expectation of productivity. Nah, leader needs to constantly adapt or augment some of their core skills to navigate this challenge in an increasingly fast-paced digital world. Artinya leader itu membutuhkan adopsi atau augmentasi baru ya, beberapa yang utama yang terhadap skill untuk menavigasi, mendorong gitu ya perubahan-perubahan tersebut, sehingga meningkatkan digital world, meningkatkan pace digital world. Terdapat 7 karakter pemimpin digital yang sukses. 1, punya kecenderungan neofilia ya. Neofilia itu orang-orang yang tertarik pada hal-hal baru, sehingga kalau ada peluang-peluang baru atau tantangan dan situasi baru, ia akan berubah atau melakukan pola pikir baru dan cara kerja yang berubah secara cepat. Yang kedua, menciptakan dan meniru. Yang ketiga, fokus pada pelanggan. Keempat, menghargai inovasi. Kelima, membangun tim. Keenam, menganggap transformasi digital sebagai alat bukan tujuan, dan melek teknologi. Oke, demikianlah presentasi pada video di pertemuan 10 PTIK ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton hingga selesai. Jangan lupa jawab pertanyaan Ibu di room chat My Best ya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you.